Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang internet atau interconnected networking. Ibu yakin ya anak-anak semuanya paham apa itu internet ya, karena kalian sudah melakukannya saat ini. Apalagi sekarang musim COVID-19, anak-anak belajar melalui jarak jauh atau PJJ menggunakan pembelajaran daring atau online. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi internet, ya intranet, sejarah perkembangan internet dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan secara teorinya ya. Anak-anak ikuti dan simak baik-baik materi yang Ibu sampaikan. Oke, Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian internet dan intranet dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan sejarah perkembangan internet dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tentang kecepatan akses internet ya. Nah, di sini pengertian dari internet. Internet adalah interconnected networking. Adalah sistem jaringan yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia melalui protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol TCP/IP dikembangkan pada tahun 1973 yang dipimpin oleh Vinton Cerf dari Stanford dan Bob Kahn dari DARPA. Protokol TCP/IP digunakan sebagai protokol standar untuk menghubungkan dua jaringan komputer yang berbeda dapat berkomunikasi dan bertukar data satu dengan yang lain. Jadi standar komunikasi ya, jaringan komputer ini ya standarnya untuk menghubungkan dua jaringan komputer ya. Itu ya. Nah, ini intranet. Nah, hampir mirip ya intranet dengan internet. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi kalau intranet ini ya jaringan komputer pribadi yang menggunakan teknologi yang sama dengan internet ya, tetapi ada perbedaannya ya. Perbedaannya adalah jaringan intranet merupakan jaringan pribadi milik organisasi tertentu yang dapat diakses oleh organisasi tersebut dan tidak dibuka untuk umum. Misalnya perusahaan dia menggunakan itu jaringan ya. Nah, secara online tetapi dia khusus untuk perusahaan tersebut, bank dan lain sebagainya itu ya, tidak dibuka untuk umum ya. Terus sejarah perkembangan internet. Nah, di sini akan kita bahas sejarah perkembangan internet itu dibentuk tahun berapa dan diciptakan oleh siapa ya. Jadi internet dibentuk tahun 1969 itu oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya. Jadi dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui apa? Melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network itu ya. Jadi ibaratnya di itu melalui Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini melalui proyek juga ya, namanya ARPANET. Tujuan awal dibangunnya internet atau proyek internet adalah untuk keperluan militer, untuk mengatasi masalah bila suatu saat terjadi serangan nuklir. Jadi awalnya untuk keperluan militer itu ya. Nah, ARPANET berhasil menghubungkan komputer dari beberapa universitas di Amerika. Nah ya, jadi setelah proyeknya ini ARPANET berhasil ya, dia menghubungkan komputer ya di beberapa universitas Amerika. Yang pertama yaitu University of Utah, yang kedua University of California Los Angeles, yang ketiga University of California Santa Barbara, yang keempat Stanford Research Institute itu ya. Nah, pada tahun 1972 nama ARPA dirubah menjadi Defense Advanced Research
project agency DARPA ya, atau DARPA itu ya. Jadi diubah namanya menjadi DARPA. Nah, sekarang kita bahas kecepatan akses internetnya, Nak ya. Kecepatan akses internet adalah kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jalur internet. Nah, terdapat dua kecepatan akses internet, yaitu downstream dan upstream. Nah, kita akan bahas ya downstream itu apa, upstream itu apa ya, dua macam kecepatan akses internet. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu downstream. Kecepatan pada saat kita mengambil data dari server internet ke komputer kita. Berarti kecepatan saat kita mendownload video, ya, gambar dan lain sebagainya atau musik. Nah, itu namanya downstream, berarti kecepatan saat download. Upstream. Upstream kecepatan transfer data, yaitu saat kita mengirimkan data dari komputer ke server, dari komputer kita ke internet ya. Jadi misalnya kita upload video di YouTube, kita upload lagu dan lain sebagainya ya, itu kecepatannya ya. Upstream ya, kecepatan upload. Nah, istilah dalam besarnya data kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Yang paling kecil yaitu kilobyte, yang paling besar itunya terabyte. Nah ya. Nah, istilah dalam kecepatan transfer data, kilobyte per second, megabyte per second, gigabyte per second, terabyte per second ya, itunya ya, istilahnya ya. Nah, hubungan antara ukuran data dan kecepatan akses internet. 1 byte atau B ya sama dengan 8 bit. 1 kilobyte atau KB 1024 bit ya. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 MB. 1 terabyte sama dengan 1024 giga. Jadi misalnya data kamu ada berapa sih? Ada 1024 MB, berarti datamu ada 1 giga ya. Misalnya 1 terabyte 1024 giga. Nah, jadi datamu berarti 1 terabyte ya. 1 petabyte sama dengan 1024 itu terabyte. Ya, ini yang paling kecil datanya ya, ini yang paling besar nah ya. Ya, sampai yang digunakan sekarang masih terabyte nah ya. Itu yang paling besar ya. Menghitung waktu yang dibutuhkan untuk transfer data dengan ukuran tertentu melalui internet yang memiliki kecepatan akses internet tertentu. Nah, kita menghitung waktu ya. Bagaimana caranya? Perhatikan penjelasan Ibu nah ya. Sebagai contoh, kita mempunyai kecepatan akses internet 7,2 Mbps dan ingin mendownload video dengan ukuran 1,5 GB dengan asumsi kecepatan aksesnya stabil. Sebab ini asumsinya kecepatan akses internetnya 7,2 Mbps ini stabil nah ya. Jadi kalau misalnya tidak stabil berarti bisa lebih lama waktu kita untuk mendownload ya. Kita dapat menentukan waktu yang dibutuhkan sebagai berikut. 1,5 GB sama dengan 1,5 dikali dengan 1024 MB ya. Paham ya, 1024 MB itu dari mana ya? Nah, itu ya. Dikalikan 1024 tadi dikalikan dengan 1,5. Jadi sama dengan 1536 MB. 7,2 Mbps sama dengan 7,2 dibagi 8. Karena 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, dibagi ya 8 megabyte per second sama dengan 7,2 bagi 8 0,9 megabyte per second. Waktu yang dibutuhkan sama dengan 1536 dibagi dengan 0,9 megabyte per second. Jadi 1706,67 second. Nah, kita bagi menjadi 60 menit. 60 ini ya menjadi 28,44 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mendownload video ukuran 1,5 GB dengan akses internet 7,2 Mbps adalah 28,44 menit. Nah ya. Tuh ya cara mengukurnya tadi. Nah, sekarang Internet Service Provider. ISP atau Internet Service Provider adalah penyelenggara jasa internet, adalah perusahaan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Jadi intinya perusahaan penyedia layanan internet ISP itu nah ya.
ISP ini memiliki jaringan baik secara domestik ataupun internasional, sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP bisa terhubung ke jaringan internet secara global, itu ISP. Jadi contoh ISP itu ya, providernya misalnya Telkomsel, Indosat, Tri, Axis dan lain sebagainya. Nah, kriteria yang dapat digunakan itu sebagai bahan pertimbangan dalam memilih ISP, sebuah ISP adalah yang pertama, kecepatan transfer data. Cepat nggak kira-kira akses datanya ya. Yang kedua, biayanya kira-kira mahal atau murah ya. Nah, itu jadi pertimbangan juga. Luas jangkauannya. Ya, luas jangkauan layarnya bagaimana kira-kira? Ya, ada mungkin di wilayah tertentu dia tidak bisa ya akses internetnya. Nah, ya pakai provider yang itu, bisa pakai yang lain gitu ya. Teknologi digunakan apakah sudah pakai teknologi 3G, 4G ataupun bahkan teknologi 5G ya. Itu. Nah, menghubungkan komputer ke internet. Nah, untuk menghubungkan komputer ke internet tuh ada 3 cara, nak ya. Yang pertama menggunakan jaringan komputer atau LAN, yang kedua menggunakan ponsel, yang ketiga menggunakan satelit ya. Nah, di sini yang pertama yang kita bahas itu menggunakan jaringan komputer atau LAN. Mengakses internet menggunakan jaringan komputer lokal berarti menghubungkan komputer ke internet melalui sebuah server jaringan lokal yang terhubung ke internet. Menghubungkan internet menggunakan LAN biasanya banyak dilakukan di perusahaan, laboratorium, sekolah dan lain-lain. Seperti misalnya di sekolah kita ya, ada jaringan komputernya dan kita bisa melakukan atau berselancar melalui komputer di sekolah itu asal ada itu wifi-nya ya, itu bisa nak ya, atau dengan menggunakan jaringan LAN. Nah, terus menggunakan ponsel. Nah, jika kamu menggunakan layanan dari data dari operator seluler, kamu dapat menghubungkan komputermu ke internet dengan cara mengatur agar ponsel yang digunakan menjadi titik hotspot atau modem. Jadi kalau kamu ingin bermain di komputer kamu melalui internet, kamu bisa menjadikan ponselmu sebagai titik hotspot atau modem. Caranya bagaimana? Ibu yakin kalian semua sudah tahu ya. Kalau misalnya belum tahu, perhatikan ini nak ya. Yang pertama siapkan ponsel ya. Ya, dan harus ada datanya nak ya. Terus carilah tombol pengaturan atau setting. Nah, ya di sini. Kamu buka di tombol pengaturan, pilih koneksi ya. Setelah itu kalian pilih mobile hotspot and tethering atau hotspot. Kalau dalam bahasa Indonesianya hotspot seluler dan penambatan ya, sama ya. Terus setelah itu kalian pilih itu, klik nama dari hotspot yang ada, kamu klik ini hotspot selulernya ya. Terus kalau misalnya ingin kalian ganti namanya ya, nama hotspotnya bisa kalian ketik ya di sini ya, bisa kalian ganti dengan nama apa terserah, bebas ya. Terus setelah itu klik tombol save atau simpan. Nah, setelah itu bisa kalian ubah password atau kata sandinya ya. Kalau tidak ya itu tidak masalah ya. Habis setelah itu kalian klik tombol simpan atau save. Nah, langkah selanjutnya, lakukan pengaturan di komputer atau di laptop kalian dengan klik ikon WiFi di sini. Nah, bagian bawah ini klik ikon WiFi, nanti akan muncul tampilan ya di sini WiFi hotspot yang lagi tampil ya, yang aktif. Nah, misalnya sebagai contoh ini itu hotspot ibu ya, Android ini. Nah, nanti tinggal kalian klikkan connect. Tapi kalau misalnya pertama kali kalian ingin itu menjadikan ponsel sebagai hotspot, kalian bisa masukkan dulu password yang telah kamu ganti tadi di sini nah ya, passwordnya. Terus setelah itu klik tombol connect. Nah ya, itu langkah-langkah menjadikan ponsel sebagai hotspot atau modem ya. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan satelit. Nah, di daerah pedalaman akses internet melalui jaringan ISP dan layanan data tidak tersedia. Salah satu solusi akses internet untuk pengguna internet yang berada di lokasi terpencil dan sulit diakses oleh jaringan adalah menggunakan satelit. Itu nak ya. Jadi pelajari dulu materinya, setelah itu baru ibu kasih tugas
selanjutnya ya. Jadi sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.